Kalau kalian beli laptop satu ini, fix nggak perlu ganti laptop lagi. Ya kecuali kalau rusak ya. Sebelumnya thank you dulu buat AMD yang sudah sponsori video ini. Kalian kalau mau beli laptop bisa coba lihat-lihat dulu di AMD Official Store. Pertama kita bahas dulu dari spesifikasi dasar laptop ini. Lenovo Legion Slim 5 menggunakan prosesor Ryzen 7 7840HS dengan codename Phoenix. Arsitektur CPU ini Zen 4 dan mempunyai fabrikasi 4 nanometer. Default TDP ada di 35 hingga 45 watt. Prosesor ini mempunyai 8 core 16 thread dengan L3 case sebesar 16 MB. Di bagian GPU menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 laptop dengan kapasitas VRAM 8 GB. GPU RTX 4060 laptop ini sudah mempunyai 3072 CUDA cores dengan 24 RT cores dan 96 tensor cores. GPU ini sudah menggunakan arsitektur terbaru dari Nvidia yang namanya Ada Lovelace. Kalian juga bisa mengatur apakah GPU-nya selalu pakai Nvidia terus atau bergantian pakai integrated GPU. Dan ini bisa diatur dari aplikasi Lenovo Vintage. Lalu untuk RAM, laptop ini menggunakan 16 GB DDR5 5600 MHz dual channel 128 bit. Untuk storage-nya pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Kapasitas baterainya sendiri cukup besar, ada di 80 Wh. Di bagian wireless connectivity bisa support sampai Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.1. Dan juga di Lenovo Legion Slim 5 sudah ada bawaan OS Windows 11 Home original. Dari spesifikasi ini sudah kelihatan gahar banget, tapi lebih valid kalau kita tes benchmark dulu. Oke, di sini semua benchmarknya dilakukan di performance mode dan selalu dicolok ke charger. Ya kali bro main game di laptop gaming cuma pakai baterai doang. Rugi dong. Pertama kita tes di game Dota 2 dengan settingan grafik best looking, average FPS ada di 114. Selanjutnya kita tes di game FPS sejuta umat CS:GO 2. Dengan settingan grafik mentok kanan seperti screenshot ini, rata-rata FPS ada di 118. Untuk game WWZ dengan grafik ultra atau mentok kanan, bisa mendapatkan average FPS di 97. Untuk game Genshin Impact dengan settingan grafik mentok kanan, bisa mendapatkan FPS stabil di 60. Lanjut untuk game racing Forza Horizon 5 dengan settingan grafik mentok kanan, bisa mendapatkan average FPS di 72. Nextnya game Shadow of the Tomb Raider dengan settingan grafik seperti ini bisa mendapatkan rata-rata FPS ada di 100. Game AAA RDR2 dengan settingan grafik seperti ini bisa mendapatkan rata-rata FPS di 57. Game AAA lainnya Cyberpunk 2077 dengan settingan grafik semua mentok kanan dan DLSS off bisa mendapatkan average FPS di 79. Untuk game PUBG dengan settingan mentok kanan semua bisa mendapatkan rata-rata di 77 FPS. Lalu game dari Rockstar yang pernah jadi game paling favorit, GTA 5, dengan settingan grafik mentok kanan bisa mendapatkan rata-rata FPS di 117. Next, game tactical FPS Insurgency Sandstorm dengan settingan grafik mentok kanan bisa mendapatkan average FPS di 104. Untuk kebutuhan gaming jelas udah jauh lebih dari cukup. Dari pengetesan beberapa game dengan settingan grafik mentok rata kanan, FPS-nya nggak ada yang di bawah 60. Ada sih di RDR2, tapi itu game kan berat banget. Oke, lanjut ke benchmark tools generic. Di sini kita tesnya semua dengan mode high performance dan dicolok ke charger. Pertama kali kita tes speed SSD-nya dengan Crystal Dixmark, bisa mendapatkan speed read di 7165 Mbps dan speed write di 1298 Mbps. Next, kita tes juga render video di DaVinci Resolve yang free version dengan video 4K 25 fps berdurasi 10 menit. Bisa diselesaikan dalam waktu 6 menit 1 detik saja. Dan untuk scroll di timeline ataupun playbacknya juga lancar banget, nggak ada lag sama sekali. Untuk tes 3D rendering file BMW dengan Blender, laptop ini mampu menyelesaikan dengan waktu 35 detik dengan CPU dan cuma 8 detik dengan GPU. Dengan catatan ini menggunakan render engine Radeon Pro Render dan menggunakan 16 thread CPU. Kita tes juga dengan PC Max 10, mendapatkan skor 10.576 untuk Essential, 10.204 untuk Productivity, 12.139 untuk Digital Content Creation, dan 20.537 untuk Gaming. Sehingga rata-ratanya ada di 9.989. Suhu di laptop ini juga nggak panas banget. Ini berkat adanya 3 heat pipe di Lenovo Legion Slim 5. Ventilasi untuk pembuangan panas juga ada 4 titik, 2 ke arah belakang, 1 ke arah kiri, dan 1 ke arah kanan. Jadi distribusi panasnya sangat baik. Next kita tes juga dengan VRMark, bisa mendapatkan skor 13.668 untuk Orange Room. Selanjutnya tes di 3D Mark untuk benchmark Speedway bisa mendapatkan grafik skor di 2636. Lalu untuk time spy yang ekstrim bisa mendapatkan grafik skor di 4943 dan CPU skor di 5197. Sehingga untuk time spy skornya ada di 4979. Dan terakhir benchmark Port Royal bisa mendapatkan grafik skor di 5824.
Next kita tes dengan Geekbench 6, bisa mendapatkan 2615 untuk single core, 11866 untuk multicore, dan 93402 untuk OpenCL score. Lanjut ke Cinebench R20, ini kita looping sebanyak 5 kali dan hasilnya seperti tabel berikut ini. Skor maksimal ada di 5662, dan juga tidak ada perbedaan performa yang signifikan ketika di looping sebanyak 5 kali. Ini juga menunjukkan performa cooling system di laptop ini bagus banget. Selanjutnya ke Cinebench 2024, skor maksimal untuk GPU ada di 10.052. Untuk CPU multicore ada di 893, untuk CPU single core ada di 103, dan skor MP rasionya ada di 9,65x. Secara performa sebetulnya sudah sangat memuaskan banget, tapi kalian masih bisa upgrade di bagian storage dan juga memorinya. Untuk storage-nya masih ada satu slot SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Di bagian RAM-nya sendiri bisa kalian upgrade up to 32 GB. Tinggal beli aja RAM 16 GB lagi 2 keping. Secara desain, laptop Lenovo Legion Slim 5 ini simple banget. Gak ada aksen gaming-gamingnya. Cakep lah pokoknya. Untuk desain ini bisa dibilang profesional look. Jadi kalau dibawa ke kampus atau ke kantor masih cocok banget. Dengan warna Storm Grey dan cuma ada 2 tulisan Legion di ujung-ujung display covernya, Lenovo Legion Slim 5 ini punya desain yang low profile, elegan, tapi kelihatan kalau laptop ini gar banget. Dengan dimensi panjang 35,9 cm, lebar 26 cm, tebalnya di sisi paling tipis ada di 1,9 cm, dan paling tebalnya di 2,5 cm. Sehingga bobot laptop ini ada di 2,37 kg. Kalau ditambah dengan chargernya yang lumayan gede, 690 gram beratnya, totalnya jadi 3 kg. Yap, laptop slim yang nggak slim-slim banget. Lumayan berat juga ini. Material dari bodi dan cover laptop ini perpaduan antara aluminium dan polikarbonat. Untuk cover display-nya ini sudah full dari aluminium, yang dimana pasti bisa memberikan durability dan build quality yang bagus banget. Untuk port ini ada di 3 bagian, di kanan, kiri, dan juga belakang. Dari sisi kanan terdapat port 4-in-1 SD card reader, nice banget Lenovo. Aku paling suka kalau di laptop ada port SD card bawaannya. Dan ada eSATA yang berguna buat matiin webcam di laptop ini secara elektrik. Di sisi kiri terdapat 2 USB Type-C 3.2 Gen 2, tapi hanya satu saja yang support sampai 140 Watt power delivery. Satunya lagi hanya support data transfer dan DisplayPort 1.4. Dan ada port 3,5 mm audio combo jack. Di bagian belakang ada 2 USB Type-A 3.2 Gen 2 yang salah satunya ada fitur Always On. Lalu ada port Ethernet, port HDMI 2.1, dan ada charging port. Buat port ini aku bilang sudah cukup banget. Ada 4-in-1 SD card reader, ada port Type-C yang bisa dibuat ke charge up to 140 Watt, dan ada port Type-A yang Always On. Ditambah portnya banyak yang di bagian belakang, pasti bisa buat meja kerja kalian lebih rapi lagi. Di bagian layarnya sudah menggunakan IPS panel berukuran 16 inci dengan finishing anti-glare yang memiliki refresh rate di 165 Hz. Resolusinya ada di 2560x1600 dan aspek rasionya ada di 16:10. Tingkat kecerahan maksimum bisa di 300 nits yang menurutku ini jelas nyaman banget kalau kalian mau pakai di kondisi yang sangat terang. Serta kontras rasio di 1200:1. 4 sisi bezel yang lumayan tipis, dengan bezel kiri, kanan, atas di 0,5 cm, bezel bawah dan atas yang jadi tempat webcam hanya di 1 cm. Layarnya juga dapat dibuka sampai 180 derajat yang aku sendiri nggak pernah pakai. Nggak tahu ya, aku masih belum ketemu aja use case buat buka layar sampai 180 derajat. Secara quality, layar ini sudah enak buat digunakan. Dynamic range luas, dan detail dari warnanya kelihatan jelas. Buat kebutuhan entertainment atau gaming udah cukup banget. Bahkan untuk editing foto atau video, menurutku udah cukup kok. Dan webcamnya ini bisa ngerekam sampai 1080p di 30 fps. Menurutku ini kualitasnya udah cukup bagus ya. Ini aku di kondisi ruangan normal, aku nggak pakai lighting apa-apa, cuma pakai natural light. Bahkan aku lagi sedikit backlight karena cahayanya dari belakang sana. Untuk mikrofonnya sudah ada 2 buah di sisi kanan dan kiri dari webcamnya. Menurutku mic-nya sudah cukup bagus, dan kalian masih bisa enhance quality mic-nya dengan aplikasi Nvidia Broadcast. Buat keyboardnya ini, apa ya? Standar aja sih. Udah cukup enak lah dibuat ngetik biasa. Bawaan keyboard ini ada 4 zone RGB-nya, dan kalian bisa matikan RGB ini dengan tombol FN plus space, atau juga bisa dengan download software Lenovo Vintage. Keyboard di laptop ini juga berukuran full size, jadi ada tombol numpad di sebelah kanan. Typing distance-nya ini cukup, nggak sependek butterfly keyboard di MacBook dan nggak sepanjang keyboard Mecha. Udah pas lah. Typing sound-nya pun juga lembut banget. Nah, kalian bisa nilai sendiri typing testnya. Lanjut ke bawah ke bagian touchpad, ini posisinya agak ke kiri, jadi sejajar sama spacebar. Nice Lenovo. Kalian juga bisa matikan touchpad ini pakai shortcut FN plus 10, karena ini laptop gaming pasti akan lebih sering pakai mouse.
Warna touchpadnya juga full black, senada dengan body laptopnya dan suaranya juga silent. Selebihnya touchpad ini sama-sama aja seperti touchpad laptop kantoran pada umumnya, nggak ada yang spesial. Untuk speakernya sudah ada 2 buah di bagian kanan dan kiri bawah. Dan output suaranya ini bisa dibilang bagus bro. Kalau kalian lagi capek pakai headset, misal mau main game pakai speaker, atau lagi meeting online cuma pakai speaker doang, ini udah cukup banget. Nah kalian bisa nilai sendiri gimana kualitas suaranya. Baterai Lenovo Legion Slim 5 lumayan besar, ada di 80 Wh. Dan klaimnya dari Lenovo bisa bertahan up to 5 jam. Oke, kita tes sendiri dengan pemakaian normal, seperti coding ringan, sambil coba-coba run kontainer dengan Docker, run PowerShell, dan juga browsing. Ini sudah dipakai selama sekurang lebih 1,5 jam, baterainya dari 93% berkurang jadi 54%. Itu berarti selama 1,5 jam cuma kepake 39%-an. Dan dengan catatan, pengetesan barusan dilakukan di suhu ruangan 25 derajat dengan AC, brightness layar full di 100% dan volume 25%. Untuk ukuran laptop gaming, ini termasuk irit bro. Cuma kalau kalian bandingin sama laptop compact atau MacBook, jelas kelihatan boros ya. Tapi tenang, ngecharge-nya ini ngebut banget. Dengan charger sebesar 230 Watt, ditambah dengan fitur rapid charge, dari 0 sampai 75% hanya butuh waktu 25 menit. Dan sampai full 100% hanya butuh waktu kurang lebih 45 menit. Lenovo Legion Slim 5, laptop slim yang nggak slim-slim banget. Begitu pula dengan harganya. Per video ini dibuat, laptop ini dijual dengan harga 23 juta. Apakah mahal? Relatif. Apakah worth? Tentu iya. Harga ini sebanding dengan spesifikasi dan performa yang diberikan sama laptop ini. AMD Ryzen 7 7840HS dikawinin sama Nvidia RTX 4060. Ini gokil parah. Laptop ini merupakan solusi yang lebih budget daripada Lenovo Legion Pro 5. Beda 3 juta doang sih. Ya intinya kalau mau yang lebih jos lagi performanya, better nabung sedikit lagi dan ambil Lenovo Legion Pro 5. Tapi dengan beda 3 juta, ambil Lenovo Legion Slim 5 ini udah worth banget. Laptop ini cocok banget kalau emang kalian seorang profesional yang sering render video, editing, atau bahkan render 3D animation. Coba tonton juga reviewnya dari Bang Enrico Cho, atau Kok Bisa. Dia bilang laptop ini gokil parah buat render-render video animasi seperti channel Kok Bisa. Apalagi kalau buat ngegame. Semua game di setting semetok kanan bisa disikat. Nah, kalian bisa beli Lenovo Legion Slim 5 di AMD Official Store. Untuk link pembeliannya sudah aku tulis di deskripsi. Anyway, kalau kalian mau lihat review kakaknya, Lenovo Legion Pro 5, yang lebih mahal 3 jutaan dari laptop ini, bisa klik video di sini. Oke, aku Furi Akbar, sampai jumpa di next video.